Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya. Siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan mereview sebuah LCD touchscreen ya. Di tanganku ini ada HP Vivo Y91C yang akan kita ganti LCD touchscreennya karena ini udah pecah, udah nggak bergambar lagi gitu kan. Nah ini untuk LCD touchscreennya ini akan kita ganti satu set gitu kan. Nah di sini saya akan mereviewnya dan untuk video pemasangannya saya buat di video yang lain karena untuk video pemasangannya itu lumayan panjang. Kalau kita masukin di sini nanti durasi kita lebih panjang lagi karena ada beberapa penjelasan ya. Karena di sini review itu saja ya, itu membutuhkan beberapa menit untuk menjelaskannya kayak gitu kan, untuk teman-teman itu supaya lebih jelas kayak gitu kan. Nah baiklah, saya langsung skip ke pemasangan. Nah untuk harganya ya, berapa saya beli gitu kan, di toko mana saya beli, kemudian bagaimanakah kualitasnya, apakah dengan harga segitu worth it untuk kita beli, bagaimana kualitasnya dengan harga segitu, harga yang ditawarkan itu apakah sesuai dengan kualitas yang ada gitu kan. Baiklah, di sini saya akan langsung skip ke pemasangan. Semua pertanyaan yang saya sebutkan tadi atau saya tanyakan tadi tentang harga, kualitas dan lain sebagainya serta kesimpulannya kita akan bahas di video, bukan di video yang lain tapi di video berikutnya, karena ini saya bukan di video berikutnya, di video ini, sorry guys, di video ini. Tapi saya skip dulu videonya. Setelah saya pemasangan ini, memasang LCD touchscreennya ini, barulah saya jelaskan dan apakah worth it atau tidak gitu kan. Baiklah, saya skip dulu langsung ke pemasangan guys. Oke guys ya, nah di sini sudah kita pasang nih LCD touchscreennya dan lumayan guys ya. Nah di sini kita akan mereviewnya. Tapi bang, sebelum direview, di mana belinya, berapa harganya? Nah kemarin saya beli di sini di toko Global SPT Jambi di Shopee guys ya. Nah di Tokopedia kayaknya nggak ada deh ini toko global ini, tapi nggak tahu ya. Nah silahkan dicek aja, kayaknya nggak ada tuh ya, karena saya sering berbelanja di Shopee guys ya. Nah harga ketika saya beli itu, saya beli dua ya, 178.000 ya. Ini LCD touchscreen banyak cocoknya guys ya. Nah, Y91 masuk, Y93, Y95, Y91C, Y93C, Y1S, Y93I. Banyak banget masuknya. Nah, kenapa saya beli dua? Saya mengganti LCD touchscreen. Nah, yang pertama yang di atas mejaku ini ya, Vivo Y91C dan Vivo Y95 itu sudah aku ganti juga guys ya. Makanya saya beli dua dan dua-duanya bagus ya. Dan itu sudah aku pasang juga yang Y95. Saya juga udah buat videonya namun belum diupload guys ya. Nah, review tentang LCD touchscreennya ini ya. LCD touchscreen yang ku pasangkan ke Vivo Y95 itu sudah aku buat namun belum beedit, belum upload juga. Nah, tapi LCD-nya itu sama ya, sama dengan yang ini. Ya, sama karena di sini tuh banyak guys ya, banyak cocoknya tuh. Dan untuk harga sekarang berapa bang? Coba kita live view. Nah, harga sekarang 178 juga. Oh, flash sale ya, flash sale. Nah, berakhir dalam 5 jam, 9 menit. Wah, jadi ini selama 5 jam nih. Kemarin itu saya beli nggak ada flash sale gini. Jadi dia 178 aja. Jadi ya mungkin dalam waktu 5 jam ini harganya berubah. Tapi untuk sekarang saat saya ngerekam video ini ya jam 7.50 ya, jam 8 kurang 10 menit hari Jumat tanggal 10 Juni. Nah ini berakhirnya 5 jam lagi. Oke. Jadi gitu aja guys ya, untuk harganya kita ambil yang 178 karena saya belinya pun harganya 178.000. Nah, belinya di Shopee di toko Global SPT Jambi. Nah, di sini kita akan melihat-lihat dulu ya, atau kita akan mereview guys ya. Nah, bagaimanakah kualitasnya? Dengan harga segini, apakah kita mendapatkan kualitas yang worth it seperti itu kan? Nah, oke, langsung saja kita lihat guys ya. Nah, ini tanpa ada yang dikurang-kurangi, tanpa ada yang ditambah-tambahi. Ini
ya apa adanya sesuai dengan apa yang kita lihat sama-sama di sini guys ya. Nah, seperti itu. Ya, yang pertama kita lihat dulu tampilannya ini atau ya fisik ya. Secara fisik kita lihat ini bisa kita pasang presisi. Karena memang untuk ketebalan LCD-nya ini, LCD touchscreen-nya ini, ketebalan LCD satu set sama touchscreen ini sama dengan yang ori pabrik ya. Sehingga ketika kita pasang tuh rapet banget, presisi banget, tidak ada cahaya yang bocor dari samping. Nih, ini kita bisa lihat ya. Nah, dari atas ya, dari bawah tidak ada cahaya yang bocor. Dan ini kalau ini kita lepas nih ya, plastik pelindung layar sementaranya ini bawaan seperempat, kemudian kita ganti tempered glass, ya udah orang nggak bakalan tahu ini udah pernah kita ganti karena secara fisik itu sama banget dengan yang ori pabrik. Dan ketika dipasang pun ini bisa presisi guys ya, seperti ini bisa presisi. Secara fisik bagus dengan harga 178 ya, secara fisik bagus, kurang lebih sama dengan yang ori pabrik. Kemudian gambar daripada LCD itu sendiri, gambar yang ditampilkan pada LCD. Nah, ini kalau ada bahan perbandingan yang dimana ada yang ori pabrik yang belum pernah diganti LCD touchscreen-nya, kita lihat gambarnya itu mau kurang lebih saja 11-12 guys ya. Nah, ini aja masih ada pelindung layarnya. Kalau kita buka, langsung cerah. Lihat bagian atas itu langsung cerah guys ya. Nah, ini sama banget dengan yang ori pabrik secara kualitas gambar LCD-nya ini. Dengan harga 178.000 ini, dengan gambar yang diberikan atau ditampilkan pada LCD seperempat ini, itu bagus banget dan kalau menurut saya worth it banget guys ya. Nah, kurang lebih sama dengan yang ori pabrik ya secara gambar LCD. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini saja ada pelindung layarnya, ini bagus saja kelihatannya gambarnya, apalagi dilepas. Tapi ini saya nggak ngelepas, biar orangnya yang ngelepas sekaligus nanti dikasih anti gores. Nah, perhatikan ya, gambarnya di sini sama di sini itu beda ya. Di sini agak buram karena ini melewati, ini warnanya melewati pelindung ininya, pelindung touchscreen-nya ini dulu ya. Nah, tapi kalau kita lihat, kita buka, oh, kecerahannya itu ya, gambarnya itu sama, kurang lebih saja, kurang lebih 11-12 lah sama yang ori pabrik guys ya. Terang, cerah, dan enak dipandang, tidak sakit mata ketika kita melihatnya. Nah, dari segi gambar LCD dengan harga 178 ini, kalau menurut saya pribadi itu worth it banget guys ya. Nah, kemudian dari segi touchscreen. Nah, by the way ini sudah ku cek ya, fungsi daripada touchscreen-nya ini udah kita cek. Bintang pagar 558 pagar. Nah, itu kode dial untuk HP Vivo. Untuk mengecek touchscreen-nya, bukan hanya touchscreen sebenarnya yang bisa dicek, namun banyak di sini yang bisa kita cek. Nah, tapi saya nggak tahu ya di HP Vivo yang lain bisa nggak. Tapi kebanyakan saya coba di yang lain yang masuk ke counterku itu rata-rata bisa guys ya. Nah, kalau di HP Oppo, Realme, Samsung itu beda lagi kodenya ya. Nah, coba kita ke engineering test. Nah, ke sini ke tengah, coba kita ke handwriting test. Tuh. Nah, ini coba kita hijaukan dulu aja semua. Nah, kalau dia hijau semua ya, itu menandakan bahwasanya itu berfungsi semua touchscreen-nya. Ini sudah kita coba ya tadi. Iya. Sebelum kita ngerekam video ini pun udah kita coba, tapi di sini kita coba lagi. Nah, tulisannya pas. Nah, kemudian dia terkembali, itu menandakan bahwasanya touchscreen-nya berfungsi semua, tidak ada daerah yang tidak sensitif atau tidak berfungsi, semuanya berfungsi. Dan juga kalau misalkan terjadinya error pada touchscreen atau ghost touch istilahnya, kadang nggak tersentuh sendiri, ghost touch, hantu touchscreen, sentuhan hantu maksudnya. Maksudnya itu istilah kalau touchscreen itu sering tersentuh-sentuh berfungsi sendiri gitu. Nah, kadang juga disentuh yang mana berfungsi yang mana. Itu istilah ghost touch, itu istilah untuk touchscreen yang error. Nah, untuk touchscreen-nya aman dan bagus dan
dari segi penyentuhan kita, kesensitifannya kurang lebih saja sama dengan yang ori pabrik guys ya. Kelembutan tangan kita mendarat di touchscreennya ini tanpa harus ada kekuatan yang gimana-gimana. Intinya selayaknya kamu ketika beli HP baru, kemudian kamu tes touchscreennya ya samalah seperti ini. Jadi untuk dari segi touchscreen dengan harga 178.000 ini menurut saya ini worth it banget ya kalau menurut saya. Nah kemudian kalau sudah touchscreen dicek, kemudian kita akan mengecek sensor ya, proximity sensor. Karena ada beberapa HP yang baru ganti LCD touchscreen, sensor ketutup. Kalau sensor ketutup, itu ketika nelpon, layar otomatis mati. Atau ketika kita dengarkan voice note via WhatsApp gitu kan. Nah, itu layar LCD-nya otomatis mati. Dan kalau voice note itu sampai dengan kita tekan tombol power, ya baru dia hidup layar HP-nya kalau kita dengarkan voice note. Nah, tapi itu di HP ku ya, di Samsung A7, di HP yang ini nggak tahu begitu juga kah? Kayaknya beda-beda HP, beda-beda juga ya. Nah, dan juga ketika kita nelpon, layar otomatis mati guys ya, tanpa kita dekatkan kuping kita ke sini atau tangan kita ke sensornya sini. Kalau sensornya tertutup, kita nelpon, begitu nelpon langsung mati layarnya. Dan ada beberapa HP ketika sensor ketutup layar LCD itu mati gitu kan. Nah ditekan tombol power itu ada beberapa HP yang mau hidup layar LCD-nya sehingga kita bisa mematikannya ya. Mematikan kan kalau mematikan telepon ada logo panggilan berwarna merah di sini itu harus disentuh gitu. Nah, namun ada beberapa HP yang dimana sensor ketutup ketika nelpon layar LCD mati. Tekan tombol power tidak ada respon apapun. Layar LCD tetap mati dan kita nggak bisa mematikan teleponnya sampai dengan lawan bicara kita yang mematikan teleponnya. Bagaimana kita mau mematikan telepon kalau layar LCD-nya itu mati gitu. Nah, sementara mematikan teleponnya ada di sini tuh logo panggilan berwarna merah. Jadi kita menunggu lawan bicara kita yang mematikan. Kan ribet. Kalau kita yang nelpon dia nggak enak mematikan. Ketika selesai nelpon disimpan aja HP-nya gitu. Ya menunggu pulsa kita habis baru teleponnya mati, baru layarnya mau hidup. Nah, namun sebagian besar HP sensor ketutup layar LCD mati. Ya sebagian besar HP juga tekan tombol power mau hidup guys ya, layarnya itu mau hidup. Nah nggak tahu di HP ini. Tapi di sini kita cek. Tuh, sensornya normal. Apabila kita dekatkan tangan kita, dia berwarna hijau kayak gini, itu sensornya normal. Namun, kalau kita nggak dekatkan tangan kita, dia hijau aja sendiri kayak gini, tanpa ada yang dekat di sensornya ini, itu menandakan bahwasannya sensornya ketutup. Ya, biasanya setelah ganti LCD touchscreen itu kebanyakan. Tapi, jangan khawatir guys ya, kalau kamu selesai ganti LCD touchscreen, sensornya ketutup, jangan khawatir. Saya punya solusinya, saya sudah buat video tersendiri tentang hal itu, karena saya mengalaminya ketika baru ganti LCD touchscreen sensornya ketutup ya. Saya sudah membuat solusinya, silahkan cek deskripsi untuk videonya ya. Kalau teman-teman mengalami sensor yang ketutup setelah ganti LCD jangan khawatir, cek deskripsi, link ada di situ ya. Nah di sini kemudian yang terakhir adalah ini brightness atau kecerahannya. Oh, kecerahannya bisa main ya. Nah, itu saja guys ya review kali ini. Dari segi fisik oke ya, bahkan nyaris tidak ada bedanya sama yang ori pabrik ya. Ketipisan atau ketebalannya sama dengan yang ori pabrik sehingga ketika dipasang ini bisa presisi dan bisa rapat banget tanpa ada cahaya yang bocor dari samping. Secara fisik bagus, dari gambar LCD pun bagus, dari touchscreen sensitifnya bagus, sama 100% dengan yang ori pabrik. Dan untuk brightness atau kecerahannya bisa main, kemudian dari sensor nggak ketutup. Dengan harga 178.000 ini saya simpulkan bahwasanya ini worth it untuk kita beli. Dan bagaimana bang untuk ketahanannya? Nah, masalah ketahanan itu sendiri kembali lagi kepada pemakaian kita. Kalau HP-nya itu sering jatuh atau kena air gitu kan, nah nggak menunggu waktu lama, jangankan yang seperempat, kalau jatuh terlalu keras, terbentur atau kena air, jangankan yang seperempat, yang ori pabrik aja bisa rusak guys ya, apalagi yang seperempat. Tapi selama kita penggunaan itu baik-baik saja, tidak ada jatuh-jatuh ya gitu kan, itu ya biasanya bisa tahan lama guys ya. Demikian, semoga bermanfaat, sampai jumpa di lain kesempatan.
Kalau ada pertanyaan, komen aja. Kalau ada pendapat lain, komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @JohnItung. Saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.